Pada video kali ini kita masuk di bab 2, yaitu IP address dan subnetting Cisco CCNA 300 sampai 301 part 1. Materi yang akan dibahas adalah subnetting prefix, subnetting soal 1, soal 2, soal 3, IP public dan IP private, dan yang lainnya. Dan untuk materi yang pertama adalah subnetting prefix. Nah, di materi ini kita akan membahas lebih detail mengenai IP address dan juga subnetting. IP address sendiri dibagi menjadi dua, ada IP address versi 4 dan juga IP address versi 6. Nah, kita akan bahas dulu yang versi 4. Jadi IP address versi 4 ini berjumlah 32 bit. Lalu memiliki 4 offset dan nilainya berkisar antara 0 sampai 255. Misal di sini saya memiliki IP address 192.168.1.1. Jadi bebas ya, yang penting dari 0 sampai 255. Nah, penulisan IP address yang benar itu ada /24. Jadi /24 ini namanya prefix, yang artinya total IP yang bisa digunakan atau dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk mencari total IP itu rumusnya 32 dikurangi prefix. Untuk 32 ini didapatkan dari 32 bit ya. Jadi kita masukkan saja 32 dikurangi prefixnya yaitu 24 sama dengan 8. Lalu masukkan lagi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, itu total IP yang bisa digunakan /24. Lalu materi selanjutnya subnetting soal 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang subnet max. Jadi subnet max sama seperti prefix, yaitu mencari total IP yang bisa dipakai. Pada Cisco kita konfigurasinya menggunakan subnet max. Lalu jika di Windows kita menggunakan prefix, dan jika di Windows kita menggunakan subnet max juga. Untuk mencari subnet max itu rumusnya 256, yaitu angka hasil dari 0 sampai 255 dikurangi 256 itu hasil dari 2 pangkat 8. Dan hasilnya adalah 6. Dan untuk penulisannya itu seperti ini: 255.255.255.0. Jadi yang diganti itu sampai ujung saja. Jadi untuk IP network adalah 0, dan untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu 255. Lalu di sini untuk mencari IP range adalah setelah IP network adalah 1 dan sebelum IP broadcast, yaitu 254. Jadi IP range-nya 1 sampai 254 ya. Selanjutnya itu subnetting soal 2. Dan di sini kita akan mencari total IP, lalu subnet max, lalu IP network, IP broadcast, dan IP range dari IP 172.168.5.1/24. Untuk total IP-nya yaitu 32 dikurangi prefix menjadi 32 dikurangi 24. Sama dengan 26 ya. Jadi 32 dikurangi 26 yaitu 6. Lalu masukkan saja 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, ini untuk total IP-nya. Lalu untuk subnet max-nya itu 26 dikurangi 64. Sama dengan 2. Lalu masukkan saja menjadi 55.55.55.192. Dan untuk IP network-nya adalah 0. Lalu untuk IP broadcast-nya adalah 64 dikali 1 sama dengan 63. Untuk IP range-nya yaitu setelah IP network adalah 1 dan sebelum IP broadcast adalah 62. Jadi IP range-nya itu 1 sampai 62. Materi berikutnya adalah subnetting soal 3. Nah, di sini kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range dari IP 10.10.10.50/97. Kita tulis dulu total IP, subnet max, lalu IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk total IP-nya itu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu masukkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu untuk subnet max-nya itu 256 dikurangi 32, hasilnya 224. Lalu kita masukkan saja 255, 255, 255, 224. Dan untuk IP network-nya 0. Lalu IP broadcast-nya itu 32 dikurangi 1 yaitu 31. Tetapi di sini untuk soalnya itu kan 50. Namanya 50 itu tidak masuk ke dalam IP network maupun IP broadcast. Jadi ada yang namanya box subnet.
yang artinya adalah lanjutannya. Di sini untuk blok subnet yang kedua adalah 32. Lalu untuk IP broadcastnya adalah 32 tambah 32, 64, lalu 64 dikali 1 sama dengan 63. Yang mana di sini 50 sudah masuk ke blok subnet yang kedua. Lalu misal di sini kita ganti menjadi 70. Maka kita cari blok subnet yang ketiga, yaitu 63 ditambah 1 itu hasilnya 64, dan 64 ditambah 32 itu hasilnya 9, dan 9 dikurangi 1 itu 95. Itu untuk blok subnet ketiga, dan untuk 70 sudah masuk ke blok subnet ketiga. Lalu untuk IP listnya, yaitu kita masukkan pada blok subnet yang ketiga, yaitu sebelum IP network 65 sampai sebelum IP broadcast adalah 94. Nah, perlu kalian ingat bahwa blok subnet pertama dan kedua tidak bisa saling komunikasi karena mereka sudah berbeda blok subnet. Selanjutnya yaitu IP public dan IP private. Sebelumnya kita sudah bahas tentang IP address dan juga subnetting. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang IP public dan IP private. Untuk IP public sendiri itu bisa diakses di mana saja. Contoh misal di sini kita mempunyai facebook.com, lalu misal IP-nya 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja, seperti kantor, rumah, kafe, dan lain-lain. Lalu untuk IP private itu tidak bisa diakses di mana saja. Misal kita memilih IP 192.168.10.1, nah ini bisa diakses oleh satu device saja. Lalu berikutnya konsep switch dan router. Oke, jadi konsep switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contoh di sini kita memiliki PC1, lalu menghubung ke switch dan lagi ke PC2. Lalu di bawahnya menghubung ke PC3, yaitu menggunakan kabel UDP atau STP. Jadi misal pada PC1 dia memiliki IP 192.168.1.1, lalu pada PC2 memiliki IP 192.168.1.2, dan pada PC3 dia memiliki IP 192.168.1.3. Lalu untuk slash-nya misal di sini slash 27, yaitu 32. Jadi IP yang bisa dipakai adalah 32. Jadi ini masuk ke dalam blok subnet yang sama, yang artinya bisa terhubung atau berkomunikasi antar PC. Sehingga konsep router itu menghubungkan device-device dalam subnet yang berbeda. Terus untuk konsep router ini di atas kita copy saja lalu pastekan. Jadi pada konsep router ini di atas switch dia terhubung ke router, lalu di router dia terhubung ke PC 4 yang mana dia memiliki IP berbeda, yaitu 192.168.1.70. Karena 70 ini sudah berbeda subnet ya. Oke, jadi router itu bisa menghubungkan antara device yang berbeda, dan maka PC 4 itu akan bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu praktek switch bagian 1. Nah, di sini kita akan tambahkan topologinya. Pilih device lalu pilih yang PC, lalu di sini tambahkan 2 PC. Lalu tambahkan lagi switch, dimana network device, lalu pilih yang switch, lalu pilih yang switch 2960. Jika sudah, kita akan menggunakan kabel UDP dari PC1 ke switch, kita konekkan, lalu dari PC2 ke switch. Di sini kita ganti terlebih dahulu untuk nama PC-nya. Jika sudah, kita akan config. Kita masuk ke PC1, lalu kita pilih desktop, lalu IP configuration. Dan kita gunakan IP 10.10.10 jadi 70. Ini box subnet pertama. Kita isi pada IP versi 4 address. Kita masukkan 10.10.10.10, lalu subnet boxnya 255.255.255.224. Silang. Lalu kita ke PC2, ke menu desktop, lalu IP configuration, lalu pada IP versi 4 address isikan IP. Isikan IP 10.10.10.11, lalu subnet boxnya 255.255.255.224. Lalu silang. Oke, jadi nantinya kedua PC ini bisa saling berkomunikasi ya. Di sini kita cek saja dengan cara ke PC1 lalu ke terminal, lalu kita coba ping ke PC2, yaitu ping 10.10.10.11. Oke, bisa dilihat dia berhasil.
Untuk cara lainnya, agar tahu kedua PC ini bisa saling berkomunikasi, kita klik pada paket data atau surat yang tertutup, lalu kita kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Maka nanti di bagian pojok kanan bawah akan ada informasi statusnya ya. Di sini dia sudah successful atau berhasil. Selanjutnya praktik switch bagian 2. Di sini kita lagi bagian untuk yang ruangan kedua. Kita tambahkan switch, lalu di sini kita tambahkan PC-nya 3. Ini jika sudah, kita konekkan menggunakan kabel VGA. Kita konekkan dari PC ke switch. Selanjutnya kita akan konfigurasi menggunakan box segment yang berbeda. Kita klik pada PC 3, lalu desktop, lalu IP configuration, lalu pada IP versi 4, masukkan IP 10, jadi 10, jadi 10, jadi 33, lalu segment boxnya 255, 255, 255, 24, 224. Lalu lakukan pada PC 4 juga, dan menu desktop IP configuration, Sistem IP-nya 10.34, lalu segment box-nya 255, 255, 255.224, lalu ke PC 5. Desktop IP configuration. Masukkan IP-nya 10.35, 10.35, lalu segment box-nya 255, 255, 255.224. Lalu close. Jika sudah, kita coba komunikasi terlebih dahulu antar PC-nya. Kita kirimkan paket datanya ke PC 3, lalu PC 4. Di sini sudah successful ya. Lalu kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Oke, di sini juga sudah successful. Lalu jika dari PC 5 ke PC 3, nanti juga successful. Lalu untuk materi yang lain adalah praktik router. Oke, di sini kita tambahkan satu buah router dengan klik backward device, lalu pilih yang router 2811. Lalu kita konekkan saja menggunakan kabel UTP. Konek dari switch connector, lalu konekkan juga yang satunya. Nah, jadi di sini terdapat FA0/0 atau FA0/1. Itu adalah interface. Jadi bisa kita lihat pada menu option, lalu preference, lalu interface, lalu juga kita injak pada virtual table, dan maka tulisan FA/0-nya, FA0/0-nya akan hilang. Begitu juga FA0/1. Kita menu option, preference, lalu kita cari saja aliasornya. Nah, jadi interface yang terhubung pada source adalah FA0/0 ya. Dan bisa kita konfigurasi agar kedua box segment yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi dengan router. Kita masuk ke router, lalu pada menu config, lalu menu pass headernya 0/0. Kita checklist yang pada port status. Maka di sini pada FA0/0-nya sudah berubah menjadi hijau, yang artinya dia menyala atau aktif. Kemudian kita masukkan IP gateway FA0/0 pada IP versi 4 address, yaitu 10.10.10.1. Sebagai dari 55.55.55.224. Lalu pada menu device direct 0/1 kita checklist on, lalu kita masukkan IP gateway-nya yang FA0/1 pada IP versi 4 address-nya, yaitu 10.10.10.33. Lalu cek boxnya dari 5 itu tambah kali ya. Lalu kita ke PC 1, masuk ke IP configuration pada laptop gateway-nya, kita masukkan yang FA0/0 ya, yaitu 10.1. Lalu ke PC 2, desktop IP configuration, gateway-nya masukkan yang seperti tadi, yaitu 10.1. Kemudian masuk ke PC 2, desktop IP configuration, gateway-nya masukkan yang FA0/1, yaitu 10.33. Lalu lakukan juga pada PC 4 dan PC 5. Oke, jika sudah semua, kita coba kirim paket data untuk bersama box subnet terlebih dahulu. Misalnya dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini sudah successful ya. Lalu dari PC 4 ke PC 5. Oke, di sini sudah successful. Dan jika kita coba kirim paket dari
PC satu speaker. Dan jika kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2, maka dia juga sudah successful. Selanjutnya kita coba mengirimkan paket dari ruangan 1 ke ruangan 2. Kita kirimkan dari PC 2 ke PC 3. Oke, dia juga successful. Kalau ruangannya masih violet, kalian tunggu saja. Atau kalian bisa coba kirimkan pesan lagi. Nah, ini kan violet. Kita coba kirimkan pesan itu ke PC 5. Oke, sudah successful ya. Oke, mungkin itu saja untuk part 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di part berikutnya.